merebut cita-cita buruh karyawan PT Parin. Rekan-rekanku pejuang yang saya hormati, sungguh sebuah penghormatan yang luar biasa manakala rekan-rekan hari ini bisa hadir dalam rapat akbar ini untuk menyongsong masa depan kita. Ini sebuah menunjukkan bahwa rekan-rekan pejuangku yang ada di PT Parin tidak peduli itu karyawan tetap, karyawan outsourcing, sudah sadar akan sebuah kebersamaan, sudah sadar akan saling bergandengan tangan, melangkah bersama untuk memperbaiki kesejahteraan yang ada di perusahaan kita ini, kawan-kawan. Ancaman demi ancaman, intimidasi demi intimidasi terus dilontarkan perusahaan sampai hari ini. Tapi saya melihat bahwa rekan-rekanku atas dasar kesadaran yang luar biasa, atas kesadaran yang datang dari hati nurani, kawan-kawan akhirnya berani mengabaikan, bahkan mengabaikan maupun meninggalkan ancaman yang sudah dilakukan oleh pimpinan perusahaan, baik melalui presiden, melalui supervisor, melalui manajer, melalui SMS. Sungguh keberanian yang luar biasa yang kawan-kawan tunjukkan kepada kami selaku penanggung jawab aksi mogok kerja yang akan kita mulai besok pagi, kawan-kawan semua. Tentunya para pejuang 45 kita yang sudah memerdekakan kita sebagai anak cucu pejuang 45, tentunya mereka hari ini tersenyum dan bangga kepada kawan-kawan semua. Mereka yang sudah merelakan darahnya tercecer, nyawanya melayang untuk memerdekakan anak cucu mereka yang hari ini mereka tidak menikmati. Pasti selama ini mereka menangis melihat buruh di Indonesia dan rakyat Indonesia telah terjajah secara sistematis oleh para kaum kapitalis dengan sistem manajemen yang tidak berpihak kepada buruh kecil seperti kita ini, kawan-kawan semua. Kesadaran dan keberanian kawan-kawan semua sungguh telah membuat perubahan yang besar di lingkungan PT Pakartidikin Indonesia, yang mana kita sudah bertahun-tahun, bahkan 10 tahun yang lalu kita terdiam, tertunduk, dan tertindas tanpa perlawanan, kawan-kawan semua. Hari ini merupakan titik balik. Hari ini merupakan tonggak awal atas kesadaran kita semua. Tidak mungkin manakala kita ingin manakala kita ingin merebut kesejahteraan, kalau berjalan sendiri-sendiri. Baru hanya dengan kekompakan, belum dengan dimulainya mogok kerja, sudah banyak iming-iming yang bertebaran diterima oleh kawan-kawan outsourcing. Kalau mereka besok mau bekerja, katanya langsung mau diangkat menjadi karyawan tetap. Bahkan ada yang dijanjikan menjadi leader di grupnya masing-masing. Kalian percaya dengan janji itu? Percaya
Coba angkat tangan siapa yang sudah terima SMS untuk diangkat menjadi karyawan tetap dan menjadi leader. Angkat tangan coba. Lalu kemana mereka hatinya selama ini kawan-kawan? Kemana hati mereka? Kalau setelah kawan-kawan melawan, mau merebut, baru mau mereka berbicara kepada kita. Itu hanya sebuah politik adu domba, politik pecah belah untuk memecah belah kita. Mudah-mudahan kawan-kawan tidak percaya dengan janji-janji yang sudah dilontarkan oleh perusahaan, kawan-kawan semua. Dan kesejahteraan lain sudah jelas. Kawan-kawan sudah melihat dengan kepala sendiri bagaimana betapa congkaknya mereka terus menurunkan kesejahteraan yang diberikan kepada karyawan. Sudah jelas pengumuman yang diberikan mereka bahwa mereka merasa berkuasa, merasa memiliki kewenangan penuh untuk menentukan upah kita, menentukan kesejahteraan kita. THR sudah jelas, dari tahun ke tahun terus turun dan tidak pernah naik. Ingat kejadian upah kemarin. Kawan-kawan yang masa kerjanya 11 tahun ke bawah, sekarang upahnya kembali ke UMR semua. Padahal dulu lebih dari UMR. Benar tidak? Kalau kita tidak melawan, mungkin bisa jadi yang 15 tahun, 20 tahun, bahkan yang 30 tahun, tahun-tahun ke depan juga akan kembali kepada UMR. Kemarin yang bisa dilakukan PUK hanya sebatas memperjuangkan sama dengan UMK. Sebelumnya yang 11 tahun ke bawah itu ada di bawah UMK, lalu diadakan upgrade. Itu perjuangan itu juga berangkat atas tidak keyakinan dari PUK pada waktu itu. Tapi saya sebagai ketua PUK wajib memperjuangkan itu, minimal mempertahankan kualitas upah yang ada di PT Parin ini. Karena kalau itu dibiarkan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, semuanya akan kembali ke upah UMK, kawan-kawan semua. Dan hari ini THR tahun depan pasti akan hanya tinggal 1 kali upah. Pasti itu. Hari ini maka kita wajib melawan, tidak boleh formulasinya berkurang. Inilah mungkin di rapat umum yang pertama, yang kedua saya sudah banyak berbicara dan menyemangati kepada kawan-kawan semua. Hari ini sengaja kami hadirkan dari pimpinan wilayah FSPMI Jawa Timur yang baru hadir, Bung Pujianto, silakan berdiri. Ini adalah Pak Pujianto, ini Ketua DPW FSPMI Jawa Timur, yang kemarin menjadi tumbal kenaikan UMK menjadi 468.000 karena Pak Puji di penjara. Inilah yang menjadi tumbalnya kenaikan UMK. Kalau kantor gubernur tidak didobrak oleh Pak Puji, tidak mungkin UMK menjadi 4 naik menjadi signifikan yang hampir naik sekitar 40%. Itu karena pengorbanan Pak Puji. Yang satu lagi nanti Bung Doni juga sedang menuju ke sini. Jadi ada Pak Puji dan Bung Doni yang akhirnya harus tinggal di Hotel Prodio selama 10 hari. Inilah kawan-kawan semua. Dan kawan-kawan harus sadar bahwa aksi mogok kita hari ini tidak menjadi isu lokal Kecamatan Gedangan, kawan-kawan semua. Mogok kerja PT Parin ini adalah pertaruhan besar, nama besar FSPMI bertarung dengan Sofyan Manandi, kawan-kawan.